Bismillah. Oh, belum itu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa liazwajina wa dzurriyyatina wa lil muslimina wa muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan, kita membaca bersama, kita mengkaji bersama, kita mentelaah kitab tafsir, yaitu tafsir Juz Amma. Semoga kita dengannya mendapatkan manfaat yang banyak. Kita memohon kepada Allah keberkahan dari kita membaca kitab ini, karena memang kemuliaan suatu ilmu itulah dengan kita mempelajarinya di masjid Allah seperti ini, kita tada mudarasah bainana, kita mandirasah di antara kita. Semua dengan itu ya kita berdoa kepada Allah semoga kita dapatkan bagian nasib dari sabda Rasulullah SAW, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah, apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mendirasahkannya, mereka mempelajarinya, mereka mentelaahnya, mereka berusaha memahami dan kemudian kepada kiriannya. Dengan taufik dari Allah mereka mengamalkannya. Tidaklah itu lakukan semua, kecuali akan turun pada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmat dari Allah, ditudungi oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut dan membanggakan mereka di sisi malaikat yang ada di atas sana. Ja'alani Allahu iyyakum min hadza as-sinf. Semoga Allah jadikan saya dan jamaah yang hadir pada saat ini sebagai termasuk golongan atau sifat yang disifat oleh Rasulullah SAW dalam golongan tadi, yaitu orang-orang yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sampai pada tafsir dari surat An-Naba, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, waja'alna sirajan wahhaja. Waja'alna sirajan wahhaja. Yakni bidzalika asy-syams. Jadi yang dimaksud dengan sirajan wahhaja sini artinya, siraj secara bahasa artinya obor atau penyuluh. Ya, siraj artinya wahhaja. Jadi wahhaj ini artinya waqadan. Jadi yang membakar, jadi yang terbakar. Jadi yang bisa dengannya membakar ya, matahari itu, maksudnya di sini adalah matahari itu ya, jadi sebagai obor atau cahaya yang menerangi. Jadi dia menerangi ya seluruh alam ini. Jadi dia ada juga sebagai kita maklum bersama, matahari itu dia sangat panas sekali, sangat terik. Jadi hararah, yani wahya aidan dzatu hararatin 'azimah. Jadi matahari itu di samping cahayanya yang terang benderang, juga dia memiliki, kita rasakan tentunya teriknya itu atau panas, sangat panas sekali. Ya, wahhajan itu waqqa. Ya, sampai bulan ini masih Allah berikan turunkan kita rahmat berupa hujan ini, masya Allah. Baik jemaah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Kemudian di sini bagaimana dengan sejauh itu matahari, jauh sekali jarak dari bumi, tapi masih bisa kita lihat bagaimana katanya Syekh di sini, bagaimana kalau kita merenungkan kalau itu dekat sekali, sebenarnya nanti pada hari kiamat kelak akan
mil itu bisa artinya mil jarak, atau juga mil itu artinya yang celak untuk dimasuk dalam celak itulah mil, itu namanya ukuran mil. Atau juga bisa jadi yang jelas sangat dekat dengan kita nanti manusia itu, subhanallah nasallallahu alaihi, semua akan tenggelam di keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang sampai dengan mata kakinya, ada yang sampai sebetisnya, ada yang sepaha, ada yang sepinggang, ada yang sedada, ada yang seleher dan sebahu, seterusnya. Sahban pakai yang terengah-engah dengan amal kita masing-masing, seperti itu keadaan kita nanti kala di hari kiamat. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu jemaah sekalian, bagaimana kerasnya itu. Dan juga hendaklah kita ketahui, katanya Syekh di sini bahwasanya panasnya matahari. Jadi pada hari-hari yang panas itu, pada hakikatnya itu adalah panas dari kobaran api neraka jahanam. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan itu dalam sebuah hadisnya. Jadi idastadal har, jadi fa'abridu bis shalah fa inna syiddatal hari min fayhi jahannam. Jadi apabila pada musim panas sekali, sangat panas, ya subhanallah, bagi ya kalau di negeri-negeri Arab sana itu ada memang musim panas itu sangat panas sekali, membakar betul, sampai orang harus pakai alat pelindung di wajahnya sehingga kulitnya bisa terkelupas. Nah, jadi suatu ketika Rasulullah bersabda pada para sahabatnya, apabila panas itu sangat menyengat, sangat terik sekali, maka fa'abridu bis shalah. Dalam artian kalau siang hari tambah sholat zuhur itu, maka dinginkanlah dengan sholat. Dalam artian kita tidak sampai terlalu pada saat panas betul itu, maka hendaklah kita sholat pada waktu yang sudah sedikit agak lebih sejuk. Nah, kalau sudah katakan sesungguhnya panasnya siang hari yang panas itu adalah termasuk daripada semburan atau kobaran api neraka jahanam. Atau dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menjelaskan pada kita semua, jadi neraka itu ishtaqatin nar ilallah. Jadi neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah. Jadi neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkata, "Ya Rabb, akala ba'di ba'dha." Ya Rabb, dengan kobaran api neraka itu sampai mengadu kepada Allah, karena saking panasnya itu mereka saling memakan satu sama lain. Jadi gejolak api neraka jahanam itu memakan satu sama lain, sampai dikatakan di sini, disifatkan dalam hadis ini, akala ba'di ba'dha. Sebagian dari api yang ada padaku, maksudnya neraka itu bisa berkata, jadi mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah, sudah saking kobaran api itu saling makan satu sama lain. Jadi saling menjilat atau memakan satu sama lain. Oleh karena itu, fa'adina laha binafasain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan neraka jahanam itu untuk bernapas dengan dua napas, yaitu nafasun fisyita wa nafasun fis-shaif. Jadi dia bernapas pada musim dingin dan juga dia bernapas pada musim panas. Makanya yang kita rasakan, fa asyaddu ma tajiduna minal baradi min zamhariri jahannam. Maka yang kita rasakan dingin sekali pada suatu masa itu, dari musim dingin itu dingin sekali, maka itu adalah bernapasnya neraka jahanam, kobaran api jahanam itu, karena dingin itu hanya jadi dingin sekali. Nah, wa asyaddu ma yakunu min hari min fayhi jahannam. Adapun kobaran kita rasakan panas yang sangat terik, sangat panas membakar itu, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, itu adalah kobaran atau kobaran dari api neraka jahanam. Jadi seperti itu. Subhanallah, seperti mungkin bagi jemaah yang pernah mungkin ke negeri-negeri yang sangat dingin, ya misalnya seperti di Saudi Arabia, dingin itu sampai betul-betul memang kalau mungkin boleh diistilahkan, ya sampai maaf sedikit cerita mungkin ini. Waktu kita keluar dari hotel itu, padahal dingin hotelnya, keluar itu seolah kita, kalau buka pintu hotel seolah kita masuk di kulkas, saking dinginnya. Jadi yang tidak tahu berapa minus derajat itu, bayangkan aja jemaah, dari hotel yang sudah dingin itu kita keluar malah seolah kita masuk ke dalam kulkas. Jadi kita buka pintu hotel, kita keluar itu ke Masjid Nabawi, seolah kita masuk dalam kulkas. Jadi seperti itulah dinginnya
kalau dingin betul kita seperti kata Rasulullah kayak gini, ini fa asyaddu ma tajiduna minal barad, jadi min zamhariri jahannam. Jadi yang kita rasakan dari rasa dingin yang menusuk itu adalah sesungguhnya itu adalah dinginnya api neraka jahanam yang tadi karena sudah memakai, jadi dia bernapas 2 kali. Jadi napasnya itu dengan sekali napas dingin kita rasakan betul-betul dingin, dan juga sekali napas jadi kita rasakan betul sangat panas sekali. Nah, demikian ya ma'adzalika. Jadi dengan hal seperti ini, dengan panasnya ini neraka matahari itu, saya ingin katakan tentu mendapatkan faedah yang banyak bagi kita makhluknya. Ini sedikit ilmu biologi tentunya di sini ya, dimana kita rasakan jadi panasnya itu ya manusia, sehingga dengan itu banyak sekali bisa kita hemat tenaga, energi. Jadi tidak perlu kita lagi nyalakan lampu seperti di malam hari seperti ini, sehingga banyak sekali subhan itu tidak ada hikmahnya. Jadi yastalinasu biha an iqadil anwar. Jadi manusia tidak perlu lagi kalau siang hari itu tidak perlu lagi menyalakan api tentunya, katakan atau cahaya lampu, karena sudah ada matahari yang terang benderang pada saat siang hari. Dan juga tentunya dengan itu dengan panas matahari itu ya, kalau kita dulu belajar biologi ada fotosintesis dan sebagainya. Jadi terjadilah penyerbukan atau terjadi fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini jelas oleh saya setelah menceritakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi itu waja'alna sirajan wa haja, kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini setelah dijelaskan, setelah disebutkan tentang as-siraj al-wahhaj tadi, alladzi bihi hararah ini, dan juga di situ ada panasnya dan juga kering kerontang. Nah, kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yang istilahnya yang bertentangan, atau artinya yang sesuai, atau yang akan maksudnya berbalik gitu, berbanding terbalik dengan panas ini. Maka di sini Allah mengatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Nanti ada dijelaskan, karena Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan awan di sini dalam ayat ini mu'sirat. Jadi dari kata asir, jadi memang seolah-olah itu diperas itu dari awan itu hingga keluar dari sela itu air hujan itu. Jadi wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari awan sana. Al-mu'sirat ini artinya secara bahasanya awan, tapi secara makna nanti ada kita bisa lihat di bawahnya dijelaskan saja. Memang seolah-olah seperti diperas itu awan itu sehingga turunlah hujan di sela-sela awan. Jadi air yang tentunya setelah disebutkan tentang matahari yang panas yang kering tadi, nah di situ ada air yang tentunya di situ ada dinginnya dan juga dia basah, jadi rutubah wal burudah. Jadi pada air itu ada dia basah dan juga dia ada dinginnya. Jadi bertentangan dengan tadi, kalau matahari itu dia adalah yabusah, harara dan yabusah, jadi dia panas dan kering, sedangkan air itu adalah basah dan juga membawa dingin. Nah, tentu juga dengan air ini Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tumbuhlah di atas muka bumi ini ya, hiduplah bermacam ragam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pohon-pohonan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Sehingga bertemulah jadi antara panasnya matahari itu dengan juga turunnya hujan, Allah turunkan hujan itu, sehingga subhanallah dengan itu Allah hidupkan tumbuh-tumbuhan ya, pohon-pohonan dan sebagainya. Nah, juga dalam ayat yang lain itu Allah permisalkan wa kadzalikal khuruj. Jadi seperti itu nanti keluarnya kita nanti dari kubur kita masing-masing, seperti tumbuhnya pohon-pohonan itu keluar nanti. Nah, jadi seperti itu ya. Ma'an saja, jadi maksudnya jadi sangat deras, jadi sangat lebat. Jadi ma'an saja artinya air yang sangat lebat sekali turunnya. Nah, di sini juga linukhrija bihi habban wa nabata. Jadi subhanallah, kalau kita memang perhatikan ayat-ayat itu sambil kita tentunya pahami ya, kita terbaca terjemahannya, kita baca gini, kita rasakan betul subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta itu semua adalah untuk kita, untuk manusia ini diberikan kita. Wa anzalna minas sama'i ma'an,
Allah turunkan dari seperti surah Al-Baqarah itu. Jadi nikmatul imdad itu diberikan kita fasilitas kehidupan ini ya untuk kita semua menyadari dan kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah dijadikan kita ada, kemudian kita berikan fasilitas kehidupan kita, dan juga nanti Allah menyediakan bagi orang bertakwa itu tentunya surga yang mengalir sungai-sungai dan juga pasangan-pasangan istri yang disucikan, ya suci dari haid dan nifas, juga suci dari hati-hati yang tidak ada rasa dan seterusnya. Jadi seperti itu. Subhanallah jemaah. Nah, setelah diceritakan ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Jadi setelah diceritakan kehidupan di dunia ini, kemudian Allah dalam ayat berikutnya mengatakan, Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tina afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyitil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala saraba sampai fadzuqu falan nazidakum illa adaba. Nah, di sini katanya saya di sini qala as-syekh rahimahullah taala inna yaumal fasli kana miqata. Jadi yaumul fasli maksudnya adalah yaumul qiyamah. Kenapa diistilahkan yaumul qiyamah dalam ayat ini inna yaumal fasl? Jadi disebut seperti itu karena sesungguhnya memang nanti Allah SWT akan memisahkan. Jadi akan memilah, akan memisahkan antara hamba-hambanya. Jadi atau juga nanti Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan apa yang diperselisihkan oleh manusia, atau juga fi makanu yakhtalifuna fihi, dari apa yang mereka perselisihkan seperti dalam ayat pertama itu amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi ikhtilaf di antara manusia ini. Jadi ada yang baina musaddiqin mu'minun, antara orang yang membenarkan, orang yang beriman dan membenarkan adanya nanti pada hari kiamat itu terjadinya dan berita tentang hari kiamat. Ada juga yang mukadzibun wa kufrun, ada orang yang mendustakan, dia ingkari. Ada juga yang syakun mutaraddidun, ada di antara manusia itu ada yang ragu-ragu dan maju mundur antara beriman dan tidak. Jadi makanya nanti di hari kiamat itu inna yaumal fasli kana miqata. Jadi sesungguhnya nanti akan di manusia itu nanti betul-betul Allah SWT akan dipisahkan antara, atau di sini dikatakan fi ma syajara bain, apa yang mereka perselisihan antara mereka, atau juga wa yufassilu kadzalika baina ahlil haqqi wa ahlil batin. Jadi juga nanti pada hari kiamat itu Allah SWT akan memisahkan antara orang-orang yang ada di atas kebenaran al-haq dan juga orang-orang di atas kebatilan, atau juga wa ahlil kufri wa ahlil iman. Allah Subhanahu wa taala nanti akan memisahkan antara orang-orang yang kufur dan juga orang-orang yang beriman. Wa ahli al-udwan baina ahli wa ahli al-udwani wa ahli al-i'tidal. Jadi orang-orang yang melampaui batas dengan orang yang i'tidal, orang yang berbuat adil, orang yang adil. Wa yufassilu fihi aidan baina ahli jannah wan nar. Jadi juga nanti Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan manusia itu antara ahlul jannah dan ahlun nar. Ja'alina wa iyyakum min ashabil jannatil firdausil a'la. Semoga Allah jadikan diri saya dan jamaah yang ini termasuk penghuni surga firdaus yang paling tinggi. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nasallahu alaihi. Jadi nanti jamaah, jadi ada sebagian dari manusia itu fariqun fil jannah. Jadi sebagian itu sekelompok manusia akan masuk dalam surga, semua juga akan berada di neraka sa'ir. Ya. Ya. Dalam ayat ini kan kana miqatan lil jazai wa mawqutan li ajalin ma'dud, kama qala ta'ala wa ma nu'akhiru illa li ajalin ma'dud. Jadi pasti nanti ada waktunya, nanti Allah Subhanahu wa taala memang ya, karena kita tidak tahu kapan terjadi kiamat, dan itu adalah pasti waktunya itu. Yaitu kita yakini tentunya ya. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala yauma yunfakhu fis suri fatatuna wajah. Jadi nanti pada hari kiamat terjadi kiamat itu, nanti pada hari itu akan ditiupkan trompet itu. Ya, yauma yunfakhu fis suri. Jadi yang tentunya malaikat tugas meniup trompet adalah malaikat Israfil. Jadi ada 2 kali tiupan. Jadi tiupan pertama itu dengan tiupannya itu yauma yunfakhu fis suri fatatuna. Jadi yang di Allah yang menjadi wakil dalam meniupkan trompet adalah malaikat Israfil. Jadi ada 2 kali tiupannya. Tiupan pertama itu maka manusia itu akan terperanjat, itu akan mereka yafzaunna. Jadi mereka itu akan peranjat, mereka kaget sehingga mereka pun pingsan dan mereka pun mati semuanya. Jadi kemudian tiupan yang kedua itu ya, jadi
dalam ayat itu. Jadi illa masyaallah. Jadi tatkala ditutup itu semua makhluk mati kecuali yang Allah kehendaki tidak yang tidak Allah kehendaki untuk mati. Tapi setelah itu, setelah semuanya mati, hatta para malaikat, akhirnya itu ada dalam kitab tentang masalah akidah. Akhirnya nanti yang terakhir meninggal itu atau di wafat itu adalah ini Israfil ini. Ya, jadi Israfil ini. Jadi subhanallah ada ceritakan itu dalam tafsir sebagai tafsir kita baca. Jadi teriakannya sangat keras sekali. Ya, setelah itu jadi semua mati. Jadi semua makhluk tidak ada yang dikecualikan, semuanya mati. Jadi hatta para malaikat pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu baru dihidupkan lagi, baru dihidupkan lagi malaikat Israfil ini, kemudian malaikat ini meniup lagi untuk yang kedua kalinya sehingga manusia pun bangkit dari kuburnya masing-masing. Yub'atsuna wasana yub'atsuna min kuburihim wa ya'uduna ilaihim arwahum, maka kembalilah ruh-ruh manusia itu. Dalam ayat yang itu wa idan nufusu zuwijat. Jadi tatkala jiwa-jiwa itu dipasangkan kembali, maksudnya dipasangkan kembali daripada ruh-ruh itu kembali satukan kembali dengan jasadnya masing-masing. Jadi seperti itu. Ya wa yufana sudah tadi. Ya. Nah. Kemudian juga wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Jadi pada hari kiamat itu jemaah dijelaskan dalam Al-Qur'an ini, katanya Syekh juga diselahkannya bahasanya nanti itu akan terbuka pintu langit itu. Pada sebelumnya itu dia ada seperti ya saqfan mahfudhah. Jadi seperti atap yang terjaga, jadi terlindungi. Jadi malah langit di sana, langit di sana itu. Nanti pada saat hari itu nanti itu wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Jadi akan dibuka itu sehingga nanti ada pintu-pintunya ke langit. Jadi terbuka lebar pintu langit. Jadi nanti langit yang kita lihat ini satu tertutup begitu, terjaga gitu. Nanti dengan kekuasaan Allah nanti akan menjadi pintu-pintu di langit itu jemaah sekalian. Jadi seperti itu. Jadi wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Maka akan dibuka langit-langit itu, maka nanti akan terdapat pintu-pintu di atas langit sana. Kemudian juga wasitun ibanu fa kanat sawaba. Jadi Allah jadikan nanti itu gunung-gunung yang kokoh ini ya dia seperti debu yang bertebangan. Wasitun ibanu fa kanat sawaba inna jahannama kanat mirsada. Jadi neraka jahanam itu jadi mirsadatun mu'addatun lit-taghina ma'aba. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, neraka jahanam itu nanti ada dia mengintai. Jadi dia mengintai dan memang disiapkan untuk orang-orang lit-taghina ma'aba. Jadi bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang berbuat zalim, ya melampaui batas. Dikatakan juga di sini jahanam itu adalah salah satu dari nama-nama neraka yang banyak sekali namanya. Jadi nama salah satunya adalah jahanam adalah salah satu sebuah nama dari nama-nama dari neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang kufar, orang-orang munafikin. Jadi ada neraka jahanam, neraka jahim, hawiyah dan seterusnya, kita sudah ketahui dari beberapa ayat dalam surat-surat yang lain tentunya. Jadi seperti itu jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kemudian di sini ada disebut saya bawakan lagi sebuah ayat tentang kaitan dengan ini ya, agar kita wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Karena memang neraka itu sudah ada jemaah, sudah ada. Begitupun juga surga. Jadi surga sudah ada, neraka juga sudah ada. Dan sebagaimana suatu ketika Rasulullah salat khusuf itu Rasulullah melihat ada seorang wanita yang Allah perlihatkan, yang perkara yang gaib tentunya. Allah perlihatkan ada seorang wanita yang diazab ya karena sebab kucing yang dia miliki. Jadi dia mengurung kucing itu. Jadi tidak juga dikasih makan, tidak juga dia biarkan lepas untuk dia memakan ya binatang-binatang ya yang jadi makanan kucing tentunya. Nah, dilihat oleh Rasulullah saat itu tatkala beliau salat khusuf itu. Jadi tatkala terjadi gerhana matahari. Jadi seperti juga Rasulullah melihat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Nabi itu waktu Isra Mi'raj itu bahwasanya dipilih oleh Allah, yaitu yani Luhai, yani Amr bin Luhai Al-Khuzai.
Jadi orang yang pertama kali membawa kesyirikan di tanah Arab itu adalah Amr bin Luhai ini. Dia terburai usus itu, dia terputar-putar di neraka itu. Jadi kenapa dia dihukum oleh Allah, jadi diazab seperti ini? Karena dia adalah orang yang pertama kali dahulu yang membawa kesyirikan di tanah Arab. Jadi begitu jemaah besarnya kesyirikan ini, karena akan selalu setiap kali orang yang berbuat syirik memberi contoh berbuat syirik itu, maka dia akan dapatkan juga keburukan atau dosa dari orang yang melakukan kesyirikan setelahnya. Karena itu yang perlu kita hati-hati dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita ini memberi contoh pada kebaikan. Sebenarnya dalam suatu hadis Sahih Muslim itu, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam. Jadi barang siapa yang mencontohkan suatu perbuatan baik dalam Islam ini, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha, maka dia akan dapat pahalanya. Dan juga pahala orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah min ghairi ayinqusu min ujurihim sayya. Jadi otomatis kalau kita mengajarkan kebaikan, mencontohkan suatu perbuatan baik atau menghidupkan suatu perbuatan baik itu, maka diikuti oleh orang-orang, maka kita dapatkan pahalanya. Pahala tadi kita mengamalkan suatu sunnah yang sudah dilupakan dan sebagainya, diikuti oleh orang sunnah itu, maka kita dapat, orang itu dapat pahala, dan juga pahala itu juga otomatis dapat pada kita. Nah sebaliknya, nasallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi anqusum min uzurihim saya min auzarihim saya. Masalahnya itu bahayanya kalau kita memberi contoh suatu perbuatan buruk di dalam agama ini, ya dari perbuatan kesyirikan atau perbuatan bid'ah atau juga kemaksiatan, ya, jadi diikuti oleh orang, maka kita akan dapatkan juga dosa, mendapatkan juga dosa orang yang mengikuti perbuatan kita itu tadi. Sebagai dalam suatu hadis yang lain juga, bahwasanya tidak terjadi pembunuhan di kalangan Bani Adam ini kecuali anak Adam yang pertama kali mencontohkan pembunuhan, yaitu si Habil, kalau itu Israeliat, jadi yang membunuh itu. Maka setiap terjadi pembunuhan setelahnya itu, maka dia dapat juga fikiflun minha, dia dapatkan juga bagian daripada dosa ini dipikul kepada dia pada kali, karena dia pertama kali beri contoh perbuatan, yaitu membunuh tadi itu. Ya seperti itulah beratnya kalau kita, ya, dalam kehidupan kita, kalau kita memberi contoh perbuatan yang buruk itu, maka kita akan dapatkan juga dosa dari orang yang ikuti perbuatan buruk kita contohkan itu, kita lakukan. Nah tapi sebaliknya, kalau kita memberikan contoh perbuatan yang baik diikuti oleh orang setelahnya, maka kita akan dapatkan terus pahala mengalir kepada kita dengan contoh yang kita berikan kepada orang-orang selain kita, ya pada keluarga dan seterusnya. Seperti itulah pahala itu akan berlipat-lipat ganda apabila kita memberi contoh kebaikan dalam Islam ini. Nah demikian, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat saya dan antum semua sebagai pengingat diri tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Nah, naktafi bihada wa nahtatim darsana bidu'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sa'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa
washabbihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Barakallahu fikum.